Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Diah Siswanti Respatining Tias SEMM dan teman-teman manajemen 4 STIE Nganjuk yang berbahagia. Pada hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Manusia dan Lingkungan. Untuk anggota kelompok 8 yaitu 1 saya Muhammad Izul Haq, yang kedua Muhammad Fandi Utomo, yang ketiga Muhammad Zaim Gumelar, dan yang keempat ada Nabila Fitri Destianti. Untuk topik yang kita bahas yaitu ada hakikat dan makna lingkungan bagi manusia, yang kedua ada kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan manusia, dan yang ketiga ada problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat, dan yang keempat ada isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Hakikat dan makna lingkungan bagi manusia. Dari ilmu biologi, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi, surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Dari ilmu sosial kemasyarakatan dan hubungan dengan manusia, lingkungan dapat dikatakan sebagai suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari dan memiliki karakter serta fungsi yang khas dan terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peran yang lebih kompleks dan real. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan berkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan sosial penting bagi masyarakat. Segala yang ada dalam lingkungan dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, serta karena lingkungan memiliki daya dukung, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kualitas lingkungan dan penduduk terhadap kesejahteraan manusia. 1. Lingkungan dan kesejahteraan. Lingkungan dapat memberikan sumber kehidupan agar manusia menjadi sejahtera. Artinya lingkungan hidup menjadi sumber daya mendukung kehidupan dan diharapkan mampu memberikan kesejahteraan dalam hidup manusia. Yang kedua, penduduk, lingkungan, dan kesejahteraan. Penduduk memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan dan kesejahteraan. Penduduk merupakan orang-orang yang berdomisili atau tinggal di suatu tempat atau lingkungan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupannya dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, mencapai kesejahteraan, penduduk tidak boleh hanya tergantung pada kondisi lingkungan. Penduduk juga harus mampu mengelola lingkungan yang ada untuk kesejahteraannya. Problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat. 1. Problematika pengelolaan lingkungan. Perubahan lingkungan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup manusia menyebabkan adanya gangguan terhadap keseimbangan karena kekurangannya fungsi dari sebagai komponen lingkungan. Dengan campur tangan manusia dan faktor alami yang terjadi dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan terhadap kehidupan manusia akan membawa dampak bagi kehidupan manusia baik secara positif maupun negatif. Perubahan lingkungan berdampak positif adalah perubahan yang berdampak baik dan menguntungkan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan tersebut. Sedangkan perubahan lingkungan berdampak negatif adalah perubahan yang berdampak tidak baik dan tidak menguntungkan karena dapat mempengaruhi kemampuan dalam lingkungan kehidupannya untuk menyokong kehidupannya, bahkan merugikan manusia. Problematika pengelolaan lingkungan. Hakikat pengelolaan lingkungan. Hakikat pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia adalah bagaimana manusia melakukan berbagai upaya agar kualitas manusia meningkat sementara kualitas lingkungan juga semakin baik. Lingkungan yang berkualitas pada akhirnya
akan memberi manfaat bagi manusia, yaitu meningkatkan kesejahteraan. Problematika lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya adalah lingkungan tempat manusia mengadakan interaksi dengan manusia lain. Di sanalah manusia melakukan sosialisasi dengan sesama manusia dan menciptakan kebudayaan. Problematika dalam lingkungan sosial budaya masyarakat merupakan permasalahan karena menyangkut tata kelakuan yang abnormal, amoral, berlawanan dengan hukum, dan bersifat merusak. Problematika sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok manusia yang bersumber dari faktor ekonomi seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran, biologis atau wabah, penyakit psikologis atau bunuh diri, sakit jiwa, dan kebudayaan atau perceraian, kejahatan, kenakalan anak, hingga konflik ras. Isu-isu penting persoalan lintas budaya dan bangsa. Di zaman globalisasi ini bermunculan bermacam-macam isu global yang pada akhirnya mengambil negara-negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya itu, kesadaran warga negara dibutuhkan untuk memiliki kesadaran global dengan maksud memiliki pemikiran yang lebih kritis dalam menerima dan menanggapi isu global, dikarenakan isu-isu global ini menjadi keprihatinan seluruh umat manusia. Adapun isu global diantaranya: 1. Isu tentang lingkungan, 2. Isu tentang kemanusiaan, 3. Isu HAM. Isu tentang lingkungan. Beberapa contoh permasalahan lingkungan yang sering terjadi adalah sebagai berikut. A. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak ada menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Dampak dari kekeringan bagi manusia adalah menyebabkan gangguan kesehatan hingga keterancaman pangan. B. Banjir. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan. Itu terjadi karena pohonan hijau yang berfungsi sebagai penahan air semakin berkurang akibat ditebang tanpa ditanam kembali. Dampak yang terjadi akibat banjir adalah gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada longsor. Longsor adalah terkikisnya daratan oleh air karena penahanan air berkurang. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai sering dengan meningkatnya intensitas hujan. Hujan lebat awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah, air akan masuk dan terakumulasi sebagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lentera. Dampak terhadap kehidupan manusia adalah terjadinya kerusakan tempat tinggal, ladang sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Yang ketiga ada erosi atau abrasi pantai. Erosi pantai adalah terkikisnya lahan daratan pantai akibat kekuatan gelombang air laut atau arus laut yang kuat yang bersifat merusak. Erosi pantai disebabkan oleh gejala alam dan ulah tangan manusia seperti pengambilan batu dan pasir di pesisir pantai atau penebangan pohon sekitar pantai serta kurang diperhatikannya kelestarian hutan mangrove. Dampak bagi kehidupan manusia adalah menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilang potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Yang E ada intrusi air laut. Intrusi air laut adalah masuk atau menyusup air laut ke dalam pori-pori batuan dan mencemari air tanah yang terkandung di dalamnya. Salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya kawasan mangrove. Dampak dari kehidupan manusia itu terjadi kekurangan stok air tawar sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia atau dehidrasi. F. Kebakaran hutan. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia. Kebakaran hutan secara alami terjadi akibat musim kemarau yang menyebabkan gesekan antar daun kering yang bisa menimbulkan api. Sementara kebakaran oleh manusia biasanya akibat oleh manusia bermaksud membuka lahan untuk perkebunan. Dampak terhadap kehidupan manusia yaitu hilangnya keanekaragaman hayati serta asap bisa menuju negara tetangga dan mengganggu kesehatan, mengganggu aktivitas keseharian. Yang kedua ada isu tentang kemanusiaan. Manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan di dunia sehingga memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Akan tetapi harkat dan martabat itu harus dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi penindasan baik oleh manusia lain maupun negara tempat bernaungnya manusia. Berbagai problema tentang dihadapi oleh manusia sekuat apapun perlindungan terhadap harkat dan martabat yang diberikan. Berikut isu-isu yang sering terjadi dan menimpa manusia. Yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu global yang tidak pernah surut diperbincangkan sampai kapanpun. Selama kemiskinan itu ada,
Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural atau budaya. Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam manusia dan sumber daya lain, sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang kurang merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural atau budaya disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri dapat dibagi dalam berbagai cara, tergantung dari sudut pandang kita memahaminya. Pemahaman utama mencakup hal-hal berikut. 1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya menyangkut kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang dan pelayanan dasar. Yang kedua, ada gambaran tentang kekurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal, pengecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Yang ketiga, ada gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua yang lainnya. Penyebab utama kemiskinan di pedesaan adalah 1. Pendidikan yang rendah, 2. Ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian, 3. Ketidakmerataan investasi di sektor pertanian, 4. Alokasi anggaran kredit yang terbatas, 5. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, 6. Pengelolaan ekonomi secara tradisional, 7. Rendahnya produktivitas dan pembentukan modal, 8. Budaya menabung yang belum berkembang, 9. Tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa, dan yang terakhir adalah rendahnya jaminan kesehatan. B. Perang. Perang merupakan salah satu masalah yang menyangkut kemanusiaan. Perang dapat terjadi akibat berbagai macam sebab, antara lain adalah adanya perbedaan ideologi, keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan atau ekspansi, perbedaan kepentingan, perampasan sumber daya alam seperti minyak, hasil pertanian, dan lain-lain, politik adu domba fitnah, dan keinginan untuk menguasai seluruh dunia. C. Wabah penyakit. Wabah adalah istilah untuk menyebut kejadian tersebarnya penyakit pada daerah yang luas dan pada banyak orang, maupun untuk menyebut penyakit yang menyebar tersebut. Wabah dipelajari dalam epidemiologi. Epidemiologi berasal dari kata Yunani, yaitu epidemi atau epi yang berarti pada dan demos yang berarti rakyat, serta logos yang berarti ilmu. Epidemi diartikan dengan penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia dalam suatu periode waktu tertentu, dengan laju yang melampaui laju ekspektasi atau dugaan yang didasarkan pada pengalaman mutakhir. Dengan kata lain, epidemi adalah wabah yang terjadi secara lebih cepat daripada yang diduga. Jumlah kasus baru penyakit di dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu disebut dengan incidence rate atau laju timbulnya penyakit. Contoh penyakit endemik adalah malaria di sebagian Afrika, misalnya Liberia. Di tempat tersebut, sebagian besar populasinya diduga terjangkit malaria pada suatu waktu dalam masa hidupnya. Sementara contoh dari pandemi adalah wabah yang cukup dikenal, termasuk wabah pes yang terjadi di Eropa pada zaman pertengahan yang dinamakan dengan The Black Death atau kematian hitam. Pandemi influenza besar yang terjadi pada akhir Perang Dunia I dan epidemi AIDS dewasa ini yang oleh sekalangan pihak juga dianggap
sebagai pandemi. Wabah penyakit ini merupakan masalah kemanusiaan yang hingga saat ini belum bisa diatasi secara tuntas. Jutaan nyawa telah melayang akibat berbagai macam wabah penyakit. Yang ketiga adalah isu HAM. Salah satu konsep dan indikator yang menjadi parameter bagi pertumbuhan dan perkembangan kemanusiaan di berbagai negara adalah menghormati hak asasi manusia dan juga nilai-nilai luhur kemanusiaan dengan seluruh dimensinya. Beberapa contoh dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak penguasa adalah 1. Penindasan dan merampas hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang. Yang kedua adalah menghambat dan membatasi kebebasan pers, pendapat dan berkumpul bagi hak rakyat dan oposisi. Yang ketiga adalah hukum atau aturan serta undang-undang diberlakukan secara tidak adil dan tidak manusiawi. Yang keempat adalah manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan keinginan penguasa dan partai tiran atau otoriter tanpa diikuti atau dihadiri rakyat dan oposisi. 5. Penegak hukum atau petugas keamanan melakukan kekerasan atau anarkis terhadap rakyat dan oposisi dimanapun. Sejatinya, hak asasi manusia harus dijaga, dilindungi, dan dijamin oleh negara, bukan malah negara atau penguasa yang kemudian melakukan penzoliman terhadap hak asasi itu sendiri. Perlindungan terhadap HAM yang diinginkan negara-negara di dunia, sehingga melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, disepakati adanya deklarasi tentang hak asasi manusia sedunia atau Universal Declaration of Human Rights, yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.